berjumpa kembali. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan ya. Iya. Untuk edisi pagi hari ini gimana perjalanannya tadi? Lancar ya? Alhamdulillah, rumahnya cukup jauh. Cukup jauh. Kena lampu merah nggak? Enggak. Lampu merah. Belum dipasang kayaknya. Pasang kayaknya. Oke. Nah, untuk edisi pagi hari ini dialog daerah kita ya dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Minggu lalu atau pekan lalu kita juga sudah ada pertemuan kita juga dan juga membahas tentunya tentang kesehatan. Iya. Dan juga masih berkaitan dengan lansia. Betul Iya sekali, kan? Kak Iva. Nah, pada minggu lalu atau pekan lalu sepertinya seingat saya ini ya, kita sudah membahas beberapa macam penyakit atau jenis-jenis penyakit lanjut usia. Betul. Iya kan? Baru 2 ya kita kemarin. Iya, degeneratif ya. Degeneratif, betul. Kencing manis, itu ada ya. Hipertensi. Kemudian juga paru-paru kronis. Sudah ya? Iya. Paru-paru kronis kalau nggak salah sudah itu yang siap. sesak napas, batuk Betul. berdahak itu kan, Iya, cepat siap. lelah. Sampailah kita ke kalau nggak salah pembahasannya yang berhenti ngerokok apa segala macam itu karena paru-paru tadi. Betul. Nah, mungkin untuk pekan ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas masih seputar penyakit. Insya Allah masih seputar penyakit ya, Pak. Kaitannya dengan tema sebelumnya yaitu perawatan jangka panjang bagi lansia. Tentunya kita harus mengetahui secara walaupun tidak detail ya Kak Ipa, tapi mengenal penyakit-penyakit apa saja yang biasanya diderita terutama oleh lansia. Oke, terutama untuk lansia seperti yang kita bahas pekan lalu yang degeneratif ini tadi ya. Oke, kali ini apa lagi nih jenis-jenis penyakit yang biasanya rentan atau sering? Ya, sering. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang penyakit yang pertama stroke, kemudian tentang penyakit jantung koroner Oke. Kemudian pengeroposan tulang atau osteoporosis, penyakit sendi atau arteritis, depresi, demensia atau pikun. Itu mungkin keifah yang akan kita sama-sama insya Allah kaji lebih jauh. Oke. Apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Betul. Yang pastinya ini berkaitan dengan lansia ya. Betul sekali kan. Oke. Langsung saja mungkin kita untuk melanjutkan materi kita atau dialog kita yang sebelumnya ya. Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar Radio Payung Utara dimanapun berada. Semoga pada pagi hari ini semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan amin dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayah Bunda, kita akan melanjutkan materi tentang penyakit-penyakit yang biasa diderita atau hingga pada lansia atau lanjut usia. Hal ini kenapa penting kita bahas, kita kaji lebih jauh kaitannya dengan kita sebagai perawat atau mungkin pendamping ya. Mungkin ada di antara kita ayah bunda yang saat ini memiliki kedua orang tua yang sudah lansia atau mungkin saudara yang sudah memasuki lansia. Alangkah baiknya kita mengetahui atau bahkan mungkin untuk bekal kita sendiri ya Kak Ipa. Baik. Pasti mau tidak mau kita pun akan merasakan pastinya iya. Akan memasuki usia lanjut lanjut usia tadi. Betul. Baik. Adapun penyakit-penyakit yang biasanya diderita oleh para lansia selain kemarin ada 3 ya kayak kemarin kita mungkin yang pekan sebelumnya belum menyimak tentang diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian hipertensi, dan yang ketiga yaitu penyakit paru-paru kronis. Iya. Dan insya Allah pada pagi hari ini penyakit yang akan kita kaji, kita kenal lebih lanjut yaitu tentang stroke. Iya, ini sering sekali ya. Betul. Stroke ini ayah bunda adalah
kondisi berkurangnya suplai oksigen ke otak yang terjadi akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga menyebabkan kerusakan dan kematian pada jaringan otak. Seram sekali ya Kak Ipa. Pecahnya pembuluh darah. Betul. Itu pasti ada hal yang memicu itu terjadi. Betul. Dan harus kita ketahui terlebih dahulu tanda atau gejalanya nih Kak Ipa tentang stroke ini, agar tentunya kita ingin ketika kita mengetahui tanda atau gejalanya, penyakit ini tidak sampai merembet kemana-mana, tidak sampai menjadi parah begitu ya Kak Ipa. Ayah bunda, yang pertama tanda dari atau gejala dari stroke ini yaitu sakit kepala, kemudian anggota tubuh sakit kepala yang biasa atau yang luar biasa ini ya biasanya. Intinya sakit kepala. Jadi sakit kepala ya, ketika seseorang sakit kepala, terutama untuk yang usia lansia ya Kak Ipa, perlu diwaspadai, khawatir ini adalah gejala stroke, jadi tidak bisa dianggap remeh ya Kak Ipa. Mungkin ketika orang tua kita yang sudah lanjut usia tiba-tiba sakit kepala, perlu cepat-cepat diwaspadai, ditemani gitu ya, jangan sampai sendirian, khawatir nanti berlanjut ke gejala-gejala lain seperti itu, atau langsung diberikan penanganan, dibawa ke puskesmas atau ke dokter seperti itu. Iya, langsung konsultasi lah ya ke dokter. Iya, kemudian gejala yang kedua yaitu anggota tubuh satu sisi melemah atau tidak dapat digerakkan secara tiba-tiba. Tiba-tiba itu langsung mati rasa mungkin ya. Betul. Atau melemah. Anggota biasanya kalau stroke itu kadang sebelah kanan terlebih dahulu atau sebelah kiri terlebih dahulu, tergantung terjadinya penyumbatan otaknya di sebelah mana seperti itu. Kiri atau kanan gitu ya. Dan ini biasanya terjadi tiba-tiba. Mungkin pagi harinya beliau atau orang tua kita yang sudah lansia ini sehat aja, segar-segar saja. Kemudian ada beberapa pemicu, soalnya nanti kita akan bahas pemicunya apa. Tiba-tiba sorenya sebelah tubuhnya melemah, tidak bisa digerakkan seperti itu. Itu merupakan gejala atau tanda stroke ya. Kemudian yang ketiga, bibir tidak simetris. Mulai agak miring-miring gimana. Betul, gitu ya, miring ke kiri atau ke kanan. Kalau kita kan yang normal lurus gitu ya, lurus ke samping. Kalau yang gejala stroke ini biasanya sebelahnya agak ke bawah. Iya, kalau bahasanya itu berot lah. Betul. Iya. Kalau bahasa kita sehari-hari berot. Iya, gitu jadi ya, berot gitu lah bibirnya ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya gangguan bicara. Jadi sedikit pelo, bicaranya susah. Bicara dengan jelas, tanda-tanda stroke seperti itu. Kemudian keseimbangan dan kesadaran terganggu. Biasanya yang mengalami stroke ini ketika ingin berdiri, dia tiba-tiba hilang keseimbangan seperti itu. Dan bisa jadi tiba-tiba terjatuh karena tadi keseimbangannya berkurang atau nggak ada hilang. Mungkin betul, hilang tiba-tiba, terganggu ya. Selanjutnya bisa terjadi penurunan kesadaran, bisa sampai tidak sadar sama sekali, bahkan artinya pingsan tiba-tiba begitu Kak Ipa kalau yang terserang stroke itu. Kemudian rabun atau gangguan penglihatan secara tiba-tiba. Selanjutnya gangguan atau kesulitan menelan, seperti sulit makan, sulit menelan, sulit minum gitu ya. Sulit untuk menelan baik menelan apapun itu. Iya, betul. Nah ini kan biasanya jika gejala-gejala ini kan tidak semuanya orang juga yang memahami gitu ya. Ada juga di sini yang dikatakan bahwa gejala ini adalah pingsan secara tiba-tiba. Nah pingsan secara tiba-tiba ini bisa dikategorikan sebagai mungkin saja kurang darah atau pingsannya karena apa gitu ya, karena stresnya terlalu berat atau gimana gitu kan.
bisa saja. Cuma mungkin diimbangi lagi ya dengan gejala-gejala yang lainnya yang ada, misalnya gangguan bicaranya seperti apa gitu dulu ya. Iya betul. Biasanya kalau stroke itu ketika dia terserang tiba-tiba mengalami stroke ini, ketika saat itu menimpa beliau tidak sadar seperti itu, kurang kesadarannya, dan ketika sadar kembali tiba-tiba bicaranya sudah pelo, bibirnya sudah tidak simetris seperti itu. Artinya adalah gejala yang paling sering gitu ditemuin. Betul, dan ini gejala-gejala ini tidak semua masyarakat mengetahuinya ya kayak iya, sehingga terutama mungkin yang jauh dari fasilitas kesehatan, ketika merasa sebagian gejala ini ada dalam dirinya, dianggap biasa saja. Ya, sakit kepala biasa saja. Iya, minum obat ecer gitu kan. Betul, obat-obat yang di warung gitu ya, kan? udah sembuh gitu kan. Betul. Cuma mungkin ada yang lebih signifikan atau yang lebih jadi diutamakan gitu ya. Betul. Bahwa ini tuh adalah stroke gitu ya. Apa gitu? Biasanya diawali dengan sakit kepala, dan sakit kepala ini biasanya dipicu oleh hal-hal yang membuat dia sakit kepala. Nah, nanti kita akan bahas seperti itu. Ya, betul. Nah, ada hal-hal yang bisa memicu dari penyakit stroke ini kayak dan mungkin ini perlu sama-sama kita ketahui, baik yang telah lansia ataupun belum kita yang kan? masih Ataupun kita yang masih dalam keadaan sehat. Belum tentu begitu kan, besok gimana lagi, tapi mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Dan penyakit stroke ini kalau kita lihat di masyarakat tidak hanya terjadi pada yang sudah lansia ya, kayak yang masih muda pun ada yang iya, yang masih segar usia 30-40 pun ada yang sudah mengalami stroke ini. Dan untuk itulah pentingnya kita mengetahui apa saja sih pemicu atau bagaimana sih caranya kita mencegah untuk tidak terjadi stroke itu pada kita. Cara pencegahannya yang pertama yaitu mengendalikan faktor resiko, dalam hal ini tekanan darah, kemudian gula darah, kolesterol dalam batas normal. Seperti kalau dalam visual mungkin kita bisa lihat gambar ya, karena di sini di udara di radio jadi tidak dapat melihat gambar. Artinya kita berusaha untuk menjaga tekanan darah kita, kemudian gula darah atau kolesterol. Nah, 3 hal ini harus kita jaga masih dalam batas-batas yang normal, agar tadi serangan stroke itu tidak menyerang kita. Seperti itu. Ini untuk mencegahnya kita harus menjaga ini semua tiga yang wajib kita jaga tentunya. Dan itu dilandasi atau didasari dengan pola hidup yang sehat. Betul. Iya. Mungkin kalau di masyarakat ada posyandu lansia ya, kayaknya di posyandu lansia ini dan di sana juga ada kegiatan bina keluarga lansia. Di dalam kelompok ini diperiksa 3 hal ini untuk para lansia, tekanan darah, gula darah, dan kolesterol biasanya dikunjungi oleh para tenaga kesehatan dari puskesmas, agar tadi untuk mencegah jangan sampai lansia ini terserang stroke. Ketika tekanan darahnya tinggi, nanti akan diberikan penanganan lebih awal, diberikan obat penurun tekanan darah seperti itu, atau mungkin ada nasihat-nasihat dari para tenaga medis untuk tidak mengkonsumsi yang dapat menyebabkan tekanan darahnya naik atau gula darahnya naik seperti itu. Kemudian kayak
Nah di sini menarik sekali sebenarnya ya yang perlu kita bahas masalah stroke ini gitu ya. Gejala-gejalanya tadi sudah kita bahas, itu sakit kepala, anggota tubuhnya mulai melemah dan lain sebagainya. Ia mencegahnya dengan tadi ya pola hidup sehat ya, dan menjaga tekanan darahnya supaya tetap stabil, gula darahnya stabil, kolesterolnya juga stabil gitu. Ya. Alangkah lebih baiknya tidak ada penyakit kolesterol gitu ya. Betul, Tidak betul ada sekali. penyakit karena kolesterol ini juga bukan hanya stroke, memicu hal-hal yang lainnya gitu kan. Iya, betul. Itu cara mencegahnya, itu pemicunya tadi ini. Iya. Saya mau penasaran dengan pemicu. Mungkin sebagian teman-teman juga di luar sana yang menanyakan atau bertanya-tanya gitu ya. Pemicu dari penyakit stroke itu apa sebenarnya? Baik. Pemicu dari penyakit stroke ini tentunya wajib kita ketahui ya Kak Iva agar kita dapat mencegahnya. Yang pertama yaitu tentunya hentikan kebiasaan merokok. Merokok ini merokok lagi ya kan sama dengan paru-paru kronis itu. Paru-paru hipertensi itu dapat pengaruhnya rokok ya, di rokok. Jadi berhenti ngerokok. Terutama para lansia yang bapak-bapak ya kayak yang laki-laki ini walaupun telah lansia masih banyak yang belum bisa menghentikan untuk tidak karena merokok. bagian dari mereka itu berkata bahwa itu adalah kebutuhan. Betul. Biasanya baru berhenti berhenti ketika terserang penyakit ini. Kan sayang gitu ya. Karena kita tuh udah kejedot gitu baru kita sadar. Harusnya sebelum kejedot itu kita udah ambil alih haluan gitu. Betul. Merokok, terus hentikan merokok untuk mencegahnya. Yang kedua, periksakan tekanan darah dan kadar gula secara teratur. Tadi ya Kak Iva, minimal 1 bulan sekali minimal. Kemudian kendalikan penyakit jantung. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana penyakit jantung ini Kak Iva. Kemudian kendalikan stres dan depresi. Walaupun kita tidak dapat menghindar dari penyakit stres dan depresi ini kan ya Kak Iva. Nah itu juga salah satu pemicunya. Ketika kita stres mungkin ya tekanan darah kita naik, maunya ngamuk aja gitu kan. Betul, nah itu yang memicu pembuluh darah tadi pecah mungkin ya. Betul sekali. Dan ini wajib kita kendalikan agar tidak sampai terserang stroke. Kemudian pola makannya yang sehat dan seimbang. Kurangi garam dan tentunya pantau berat badan. Garam yang harus dikurangi. Kenapa harus garam gitu ya? Ya yang lain pun juga iya mungkin kayak gula darah berarti kan gula ya kan? Dikurangin. Sebetulnya semua garam gula itu baik ya Kak Iva, namun yang tidak baik ini adalah ketika berlebihan. Jadi garam itu boleh tapi jangan berlebihan gitu ya. Betul. Itu ya Kak Iva beberapa poin yang dapat mencegah kita untuk jangan sampai terkena serangan stroke. Ini bukan hanya terkhusus kan untuk lansia karena stroke ini juga bisa yang pralansia bahkan pralansia pun muda, juga bisa, yang masih muda pun juga bisa. Artinya dengan adanya ilmu seperti ini gitu ya, informasi yang kita dapat seperti ini, kita bisa menghindari atau mencegahnya. Ya paling tidak kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Setuju sekali. Kemudian nih kita lanjut kembali untuk selain stroke gitu. Selain stroke ya, selanjutnya penyakit yang biasa hinggap di ketika usia lansia yaitu penyakit jantung koroner atau PJK, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung ini terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner di jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Kalau tadi stroke kan di otak ya, Kak Iva itunya pembuluh darahnya ya pecah. Kalau penyakit jantung koroner ini penyempitan pembuluh darah di jantung. Kaitannya dengan pembuluh darah lagi. Pembuluh darah tadi artinya ada sangkut pautnya dengan hipertensi, dengan stroke, tekanan darah. Kemudian yang sekarang kaitannya dengan penyakit jantung koroner. Jadi jantung koroner ini juga biasa didapat ya di orang-orang lansia. Apakah di pralansia bisa juga jadi bisa jadi tidak
dapat menghindari hal-hal yang memicunya. Oke. Gitu. Kenapa dibahas di lansia? Karena lansia ini kan seperti yang kita pernah bahas ya, kayak apa ketika memasuki usia lansia, organ-organ tubuh kita menjadi fungsinya melemah, berkurang, imunitas kita pun berkurang. Jadi penyakit itu mudah datang, apalagi ketika lansia tersebut tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang dapat memicu penyakit tadi. Oke, tidak mau dipantang gitu ya. Betul. Oke. Baik. Kemudian tanda dan gejalanya nih kan Pak. Oke, untuk jantung koroner. Betul. Tanda atau gejala dari penyakit jantung koroner ini yang pertama nyeri dada sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Oke. Kalau nyeri dada kita lihat sebelah kiri atau kanan. Kalau sebelah kiri kemungkinan penyakit jantung koroner seperti itu. Kalau di sebelah kanan artinya berbeda lagi. Berbeda lagi, nanti kaitannya dengan konsultasi ke dokter seperti itu. Kalau sebelah kanan ada penyakit apa nih? Nah, kalau khusus untuk penyakit jantung koroner ini nyeri dadanya sebelah kiri, bahu kiri, kemudian lengan kiri, punggung atas, leher dan rahang bawah, terkadang di ulu hati. Oh, di ulu hati juga termasuk ya? Betul. Kadang kita kalau di ulu hati, pikiran kita pasti mah gitu ya? Iya. Seperti itu. Kemudian yang kedua gejalanya ini adalah sesak napas, kemudian keringat dingin, rasa lemah dan mual. Oke, sesak napas, keringat dingin, rasa lemah dan mual. Juga mual itu biasanya dirasakan. Betul. Biasanya yang paling gitu ya sering ditemukan gitu kalau ketika seseorang ini terkena serangan jantung koroner itu apa? Biasanya yang gejala yang paling pertama itu adalah nyeri dada sebelah kiri. Oke. Sekali mungkin kita sering dilihat di televisi ya kayak yang terserang penyakit jantung itu pasti memegang dada. Iya. Terutama sebelah kiri itu gejala awal dari penyakit jantung. Iya, ada kala juga ketika seseorang meninggal dunia dengan serangan jantung itu mereka rata-rata tidak mengetahui kalau mereka terkena serangan jantung, tiba-tiba langsung berpepek gitu, meninggal dunia. Iya, betul. Pas diperiksakan ke dokter ternyata jantungnya seperti itu, banyak ditemuin seperti itu. Ini yang harus kita bahas sebenarnya adalah pemicu dari penyakit jantung ini. Betul. Apa? Tadi yang tanda ya, yang tanda atau gejala ini ada satu lagi kayak rasa cemas, berdebar dan terkadang sampai pingsan. Oke. Gejala atau berdebarnya yang luar biasa mungkin ya. Nah kemudian sekarang kita lanjut ke cara pencegahannya nih Pak. Bagaimana agar kita terhindar atau lansia kita atau untuk kita yang telah lansia jangan sampai terserang penyakit jantung koroner. Yang pertama hindari konsumsi atau makanan yang berlemak atau kolesterol. Kembali ke kolesterol lagi kolesterol ya. Tadi perlu sangat dijaga kadar dari tekanan darah, kemudian gula darah dan kolesterol ini. Kolesterolnya ini gitu ya, harus sering diperiksakan makanya gitu ya. Dan kurangi konsumsi makanan-makanan yang berlemak. Walaupun mungkin nikmat di awal ya kayak kayak rendang, iya betul, apalagi kalau pas lagi sedang ada acara hajatan banyak sekali makanan-makanan yang berlemak. Boleh sih sebenarnya makan, cuman ya itu tadi sesuatu yang berlebihan karena risikonya akan tidak baik gitu ya. Iya. Dampaknya. Betul. Baik. Mungkin kalau untuk yang mengidap penyakit kolesterol ini tentunya perlu sangat-sangat dihindari saja. Iya. Ya, untuk tapi kalau misalnya seseorang yang belum ada tanda-tanda atau jadi lebih baik untuk mengurangi gitu. Betul. Kemudian untuk pencegahan penyakit jantung ini kayak tidak atau berhenti merokok. Lagi-lagi berhenti ngerokok. Iya, itu udah ini jelas sekali itu di mana-mana terpampang bahwa merokok itu dapat serangan jantung, hipertensi, gangguan kehamilan dan janin. Saya hafal loh. Karena saking seringnya di papan-papan iklan ya kayak Pak. Kemudian
hindari konsumsi makanan dan minuman manis. Oke. Manis ini ya selain tadi diabetes mellitus ya, pekan sebelumnya, terlalu banyak makan atau minum yang manis ini juga dapat memicu penyakit jantung koroner. Yang selanjutnya, cara pencegahan penyakit jantung koroner itu perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Sayur apa aja itu? Semua sayur-sayuran ya Kak Ipa. Sayur hijau pokoknya. Semua sayur-sayuran itu untuk jantung itu tidak ada efeknya ya? Iya. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Betul. Harus sering makan, tapi nggak sering juga sih, rutin saja ya. Betul. Bedanya rutin sama sering ya, sama aja sih sebenarnya, cuman ya kalau kita sudah tahu apalagi gitu ya, kalau kita terkena jantung koroner gitu ya. Betul. Pun bahkan mungkin kebiasaan untuk konsumsi sayur dan buah ini perlu menjadi kebiasaan kita yang masih muda ya, karena penyakit-penyakit itu kan tidak tiba-tiba datangnya. Bisa jadi karena kebiasaan kita saat ini masih muda, merasa masih kuat, kita tidak memperhatikan pola makan kita, dan terasanya itu ketika telah lansia. Oke. Ada juga sih sebagian orang yang tidak menyukai buah-buahan, atau ada yang juga tidak menyukai sayur-sayuran. Jarang sekali ditemukan ada orang yang suka sayur dan juga buah. Meskipun ada ya gitu kan, tapi nggak semua. Betul. Dan untuk itulah mungkin pentingnya kita menyampaikan informasi ini ya, Kak, selain untuk diri kita sendiri juga untuk masyarakat luas tentang pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah ini. Ternyata bagus untuk menjaga jantung dan juga menghindari dari berbagai macam penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Betul. Karena kaitannya Kak Ipa dengan menjadi lansia yang tangguh ya. Tentunya untuk menjadi lansia yang tangguh itu tidak dipersiapkan ketika kita sudah lansia, namun jauh-jauh hari sebelum kita lansia, kita harus mulai mempersiapkan diri kita agar diri kita menjadi lansia yang tangguh tadi. Tentunya salah satunya dengan berusaha mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Oke. Itu mengenai jantung koroner. Artinya pemicunya di sini adalah yaitu tadi ya kan, ketika kita memakan makanan yang bisa menyebabkan kolesterol kita naik, itu juga bisa memicu terjadinya serangan jantung. Yang merokok tiada henti, ketika sesak napas pun mereka masih ngerokok dan lain sebagainya, itu yang mengakibatkan serangan jantung ini terjadi. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin dikurangi gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi nih untuk penyakit-penyakit yang berikutnya yang akan kita dalami dan juga menjadi wawasan, menambah wawasan kita bersama, terutama saya pribadi gitu ya. Untuk menambah wawasan kita akan break dulu sejenak nih, kita akan kembali mendengarkan satu buah lagu berikut ini. Ngejar deadline, ngejar